Selamat datang di Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Inilah kampusnya para penuntut ilmu yang berlandaskan keislaman, keindonesiaan, dan kearifan lokal. Lebih dikenal dengan sebutan Theo-Antropo-Ekosentris, Al-Ilahiyah, Al-Insaniyah, Al-Kauniyah, dengan moto cerdas berintegritas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asia SPDI, mahasiswi Pendidikan Profesi Guru PET 2 tahun 2024 LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad Ad-Dari Padang Sidimpuan. Saya melakukan PPL di UPTD SD Negeri 35 Pinang Damai mulai tanggal 21 Desember 2024 sampai dengan tanggal 23 Januari 2025. Win Syahada cerdas berintegritas. Assalamualaikum. Selamat pagi semuanya, Ibu. Pagi, Ibu. Ya. Sebelum belajar, marilah kita mengucapkan al-basmalah. Hari ini ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Di sini Ibu tunjuklah ketua kelasnya untuk maju ke depan untuk membacakan doanya. Pimpin doa. Yes. Marilah kita berdoa sebelum belajar bersama-sama. Doa dimulai. Ya, dengan berdoa tadi semoga kita mendapatkan keberkahan ilmu, dan ilmu yang kamu pelajari pada hari ini bisa kamu amati, bisa kamu cermati, dan bisa kamu amalkan di dalam kehidupan sehari-hari. Sebelum kita memulai pembelajaran selanjutnya, pembelajaran pada hari ini, kita akan menyanyikan lagu kebangsaan, ya, bangsa Indonesia. Di sini Ibu ambil tentang keberagaman. Yuk semuanya.
Dari Sabang sampai Merauke, berjaya pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, berjajah pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah Indonesia, Indonesia tanah airku. Aku berjanji padamu, menjunjung tanah airku Indonesia. Selanjutnya kita masuk ke ice breaking ya. Ice breaking ini untuk merefresh. Sebelum kita masuk ke pembelajaran, ya, ada baiknya kita bikin ice breaking dulu biar tambah semangatnya. Semangat kan? Semangat kan? Iya, semangat pada pagi hari ini harus tetap semangat dan ceria. Dapur satu. Oh, nah, belum semangat. Dapur satu. Dapur dua. Dapur tiga. Dapur empat. Dapur lima. Dapur bagus. Mendengar. Mengingat. Ya, satu lagi. Dapur konsentrasi. Konsentrasi. Karena aku ingin tahu. Guruku yang bicara, aku yang mendengarkan. Siap. Iya, kalau dalam keadaan siap, tangannya diletakkan di atas meja. Berarti kita pada pagi hari ini sudah siap mengadakan pembelajaran dengan semangat. Jadi harus siap. Baiklah, di sini Ibu akan mengoreksi ataupun melihat kehadiran kamu, siapa yang hadir pada pagi hari ini. Ya, Ibu absen dulu. Ainaya, Elia Ramadhani, Dan Maulana, Hardi Sukma Alexa, Laksmi Wulan Muhammad Aska, Muhammad Yusuf Al-Mansur, Umi Khairul Nisa. Iya. Tadi sudah Ibu periksa kehadirannya. Dan di sini kita kan belajar pelajaran tentang agama Islam, ya. Ibu mau nanya dulu, di kelas 4 ini udah sampai juz berapa? Ada yang sudah Al-Quran? Siapa yang sudah Al-Quran? Al-Quran semua? Ya? Iya, ya bagus. Semuanya sudah mengaji, udah pada Al-Quran semua. Jadilah di sini kita akan membahas materi tentang keberagaman adalah sunnatullah. Nah, kalau tadi tentang keberagaman sebagai sunnatullah, ya, di situ kita membahas tentang surah Al-Hujurat. Minggu lalu kamu sudah belajar tentang surah Al-Hujurat. Udah Ibu PR-nya kemarin Ibu suruh nulis di rumah ya. Tuliskan surah Al-Hujurat, sudah kan? Iya, udah siap semua kan? Sudah? Iya, udah siap. Baik, pada pagi hari ini kalau sudah menuliskan PR-nya di rumah, ada baiknya di pagi hari ini Ibu
suruh dulu untuk membacakan surah Al-Hujuratnya tadi. Ayo dari kelompok 2. Coba kelas Wulan bacakan dulu surah Al-Hujurat ayat 13. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Ya, yang artinya Ibu minta dari kelompok 1 dulu. Bacakan. Yuk, artinya. Lihat bukunya. Wahai manusia, sungguh kami telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan. Kemudian kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan suku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu Allah ialah orang yang paling bertakwa. Sungguh Allah Maha Mengetahui dan lagi Maha Pengerti. Surah Al-Hujurat ayat 13. Nah, di sini sebelum Ibu menjelaskan tentang surah Al-Hujurat ayat 13 tadi, dan di sini tujuan pembelajaran yang akan kamu lalui adalah yang pertama, siswa dapat memahami arti keragaman adalah sebagai sunatullah. Yang kedua, mengenal norma yang berlaku di lingkungan sekitarnya dan lingkungan yang lebih luas. Dan ketiga, percaya diri dalam mengembangkan pendapat pribadi. Yang keempat, memahami pentingnya musyawarah untuk mencapai kesepakatan. Dan gotong royong adalah salah satu dari keberagaman. Nah, itu tadi tentang tujuan pembelajaran pada pagi hari ini. Dan di sini Ibu hubungkan dengan keberagaman sebagai sunatullah ini nanti ke profil pelajar Pancasila. Sudah dengar dengan profil pelajar Pancasila? Sudah pernah dengar? Sudah, Bu. Sudah. Nah, dikaitkan dengan tadi tentang keberagaman adalah sebagai sunatullah. Nah, di sini yang menjadi bahan pertanyaannya, kalau bercerita tentang keberagaman dari surah Al-Hujurat tadi, Allah menciptakan manusia itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa, agar tujuannya apa? Saling mengenal. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Ya, orang yang bertakwa itu yang bagaimana? Yang menjalankan perintahnya dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan di sini ada pertanyaan. Perhatikan, pernahkah kamu bertemu dengan beberapa orang yang berbagai negara atau bangsa serta suku? Pernah kamu jumpai? Pernah. Ya, kalau tidak lain bangsa ataupun berlainan suku ataupun berlainan agama. Ya, pernah kita jumpai. Dan Allah menciptakan sebagai macam bangsa, bahasa sesuai dengan bangsa dan negaranya, serta suku dan adat istiadatnya, semua itu diciptakan oleh Allah dengan tujuan agar saling mengenal. Ya, ibarat seperti di kelas ini, Allah menciptakan adanya laki-laki dan perempuan. Nah, di sini di kelompok ini semuanya laki-laki, ya kan? Ini ada laki-laki, ada sini perempuan. Mana? Ada di sini yang perempuan? Gak ada. Ya, di sini adalah kelompoknya laki-laki. Kalau di sana kelompoknya ada perempuan. Sebelah sini kelompoknya perempuan. Makanya Allah itu bersifat adil. Allah itu menciptakan adanya laki-laki dan adanya perempuan. Adanya perbedaan suku. Di sini di kelas ini aja dulu.
Di kelas ini ada suku apa aja yang ada di kelas ini? Batak. Suku Batak. Suku apa lagi? Jawa. Ada suku lagi? Minang. Ada yang Minang? Betawi. Oh, ada yang Betawi? Enggak ada. Oh, nggak ada. Berarti yang di kelas ini hanya yang berunsurkan dua suku, suku Jawa dan suku Batak. Dan berlainan agama. Karena kita berhubung kita belajar pendidikan agama Islam, kita hanya yang beragama Islam. Tapi pada umumnya kalau di kelas 4 itu ada yang beragama apa aja? Kristen, Katolik, Islam. Tapi kalau di seluruh Indonesia ada berapa beragam agama? Ada 6. Coba yang pertama Pak. Islam, Kristen, Katolik, Buddha, Hindu, Konghucu. Ya, Konghucu. Baik, udah bisa menjawab semua keberagaman agama. Kalau suku tadi, kalau ini di kelas ada dua. Kalau dari provinsi Sumatera aja, kalau dari segi bahasa udah banyak beda bahasanya. Bahasa Medan beda, bahasa nanti di Mandailing beda, bahasa di Tobasanya sudah beda, ya kan? Cara pengucapannya berbeda, ya. Antara di daerah di Pinang Damai ini dengan di daerah Medan, cara logat ataupun cara pengucapannya sudah berbeda. Tapi walaupun begitu kita diciptakan berbeda-beda, tapi kita tetap satu jua, tetap mengisi keberagaman tadi, ya. Ibu bagi lembar kerja untuk kamu diskusi nanti. Ini perhatikan dulu. Perhatikan di papan tulis. Ayo perhatikan. Perhatikan di papan tulis, ini adalah keberagaman. Yang ibu jelaskan tadi keberagaman ada sebagai sunatullah yang ada di Indonesia. Coba, ini masyarakat Indonesia. Ini ada 3 gambar yang sudah ada di papan tulis. Coba, yang nomor 1 ini keberagaman apa namanya? Budaya. Yang kedua, keberagaman apa namanya? Suku. Ya, berbeda suku tapi tetap saling merangkul, ya. Ya, yang ke gambar ketiga, keberagaman suku agama. Tadi sudah disebutkan tadi ada agama Islam, agama Kristen, ada Katolik, ada Hindu, ada Buddha, dan ada Konghucu. Dan selanjutnya adalah gambar yang keempat ini adalah sekumpulan dari keberagaman beragama, keberagaman suku, dan keragaman budaya menjadi satu. Ya kan? Tinggal lihat. Nah, nanti kamu ambil jawaban yang sudah Ibu terangkan tadi, kamu tuangkan nanti jawabanmu di LKPD yang Ibu bagi. Nah, ini Ibu bagi untuk kelompok 1. Ini kelompok 1 ya. Ini untuk jawabannya nanti. Mana kelompok 2? Nah, ini kelompok 2. Nah, ini kelompok 3. Nah, kamu jawab. Pertanyaan itu ada berapa pertanyaan? Ada 4. Apa pertanyaan pertama? Apa arti al-hujurat? Yang kedua apa soalnya? Ya, apa pesan dari surah Al-Hujurat ayat 13? Yang ketiga, mengapa Allah menciptakan mengapa Allah menciptakan manusia berbangsa-bangsa dan bersuku-suku? Tadi sudah ada jawabannya ya. Yang nomor 4, siapakah? Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Nah, di sini Ibu kasih waktunya selama 15 menit untuk menjawab soal yang sudah Ibu
Ibu bagikan. Kamu secara berkelompok menjawab. Nanti Ibu suruh satu persatu untuk membacakan ke depan hasil diskusinya. Nah, sekarang Ibu kasih waktu kamu untuk berdiskusi selama 15 menit. Nah. Ayo diskusi. Yuk diskusi. Biar bagus nilainya. Hasilnya apa arti al-hujurat? Apa pesan pokok dari surah al-hujurat ayat 9 sampai 13? Dan nomor berapa dijawab? Nomor 2. Itu Iya. Iya. Ini. Apa pesan pokok dari surah Al-Hujurat? Tujuannya apa? Ya, Orang yang paling ya diskusi. ya Allah al-hujurat. Udah siap? Udah, coba yang dari sekarang berkelompok ya. Udah siap semua? Ya. Jadi coba Ibu minta dari kelompok 1 untuk membacakan hasil diskusinya. Cuma jawabannya yang nomor 1 aja dulu. Yang nomor 1 setiap nomor 1. Nanti nomor 2 itu kelompok 2, kelompok 3 nomor 3. Baru yang terakhir nomor 4 nanti siapa yang membacakan. Ayo kelompok 1 maju ke depan. Siapa yang membacakan ke depan hasil diskusinya? ini bawa. Apa arti al-hujurat? Jawabannya surat kamar-kamar. Dah, itu nomor 1. Dah. Ya, siapa lagi yang nomor 2? Kelompok 2 ini bacakan. Siapa perwakilan? Ellen. Ya. Pesan pokok dari surah Al-Hujurat ayat 13. Jawabannya adalah ajaran untuk saling mengenal dan menghargai satu sama lain, serta menegaskan bahwa yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Iya, tepuk tangan untuk nomor 2. Nah, mendengarkan jawabannya. Iya, selanjutnya kelompok 3. Bacakan ke depan kelompok 3 untuk membacakan hasil diskusinya. Ya, baca. Mengapa Allah? Ini soalnya. Mengapa Allah? Yuk. Allah menciptakan bangsa-bangsa dan bersuku-suku dengan tujuan dan kita sebagaimana tercantum dalam Al-Hujurat ayat 13. Dalam ayat ini Allah menjelaskan alasan dibalik penciptaan perbedaan tersebut dengan tujuan Tujuan apa? agar saling mengenal. 2. Untuk menghargai perbedaan. Iya, bagus. Jawabannya udah lengkap. Tepuk tangannya untuk kelompok 3. Tadi kan itu hasil diskusinya kan per kelompok, hanya 1 soal. Nah, sekarang Ibu minta kamu antarkanlah jawaban kamu hasil diskusi ke depan biar Ibu nilai. Ya. Karena setiap kelompok itu berbeda hasil dari diskusinya. Nanti siapa kelompok yang paling tinggi? Ya. Ayo. Kelompok 2 mana? Dari Ibu nilai dulu ya. Tiga mas dua tiga. Nah, ini kelompok 3. Untuk hasil diskusi kelompok 1, ini jawabannya sudah bagus, sudah lengkap, sudah mulai bernalar tinggi, merangkum daripada jawabannya tadi ya. Ibu kasih nilai 90. Ya, tepuk tangan. Dan kelompok 2 ini pun juga bagus, sudah bagus jawabannya, sudah pandai merangkai kata-katanya yang bahasa yang bagus.
Nah, di sini Ibu kasih nilainya juga 90. Nah, di kelompok 3 ini Ibu perhatikan dari tadi dari segi menjawab soalnya masih kurang menyimpulkan dari pelajaran kita hari ini. Masih kurang ya, masih pendek-pendek jawabannya ya. Perlu belajar lagi di rumah. Nah, di sini Ibu kasih nilainya 85. Iya. Ya, itu adalah hasil diskusi kelompok pada pagi hari ini. Ya, untuk selanjutnya kalau ada nanti diskusi sini bekerja samalah biar mendapatkan nilai yang baik. Udah, tadi sudah masuk diskusi, sudah kita membacakan satu persatu dari kelompoknya, sudah Ibu nilai. Nah, sekarang siapa yang bisa menyimpulkan dari hasil belajar kita pada hari ini? Siapa yang bisa? Ayo, akan dapat nilai yang baik nanti. Siapa ya? Ada yang bilang kan? Yuk, yang menyimpulkan. Ibu tunjuk aja ya. Oh ya, Ellen. Ini udah mulai bernalar kritis ya. Yuk. Ya, ke depan bacakan hasil kesimpulannya. Di sini aja depan nak. Ya, ke depan. Dia tahu temannya kamu bisa menyimpulkan tentang keberagaman sebagai sunatullah tadi. Ya. Ya. Keberagaman Sebagai sunatullah. Keberagaman sebagai sunatullah. Apa hasil kesimpulannya? Ya. Allah menciptakan manusia beragam bangsa dan agama. Allah menciptakan kita berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Udah, itu aja. Ya, tepuk tangan. Ada yang mau melengkapi lagi? Ada yang kelompok 2? Enggak ada. Kelompok 1 ada? Ada? Enggak ada. Dan di sini Ibu tarik kesimpulannya bahwasanya di dalam surah Al-Hujurat tadi, surah Al-Hujurat ayat 13, Allah menciptakannya adanya laki-laki dan perempuan dan suku-suku, bangsa dan agama. Tujuannya adalah saling mengenal. Dan orang yang paling mulia di sisi Allah adalah orang yang paling bertakwa. Dan ingatlah bahwa Allah itu maha teliti atas ciptaannya. Baiklah, sampai di sini. Mungkin sampai sini pertemuan pada hari ini kita membahas tentang keberagaman sebagai sunatullah. Tapi sebelum kita menutup pelajaran pada pagi hari ini, Ibu akan memberikan tugas kepada kamu. Tugasnya adalah menghafalkan surah Al-Hujurat ayat 13 dan artinya di rumah. Menghafalkan surah Al-Hujurat ayat 13 dan artinya di rumah. Dan minggu depan, hari Senin, Ibu akan memanggil kamu satu persatu di depan kelas untuk menampilkan bacaan surah Al-Hujurat ayat 13. Sudah mengerti? Sudah. Nah, PR-nya atau hafalan di rumah adalah menghafal surah Al-Hujurat ayat 13. Sebelum kita tutupnya, kita baca surah Nas. Coba sama-sama kita bacakan. A'udzu billahi minas syaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril
sudah Ibu ingatkan tadi ya, menghafalkan apa tadi Umi? Menghafal surah Al-Hujurat ayat 13. Jangan lupa minggu depan Ibu suruh satu persatu ke depan. Mari kita tutup dengan bacakan Alhamdulillah.